Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat katalog literatur Minangkabau. Dalam membuat katalog literatur, kita harus menentukan terlebih dahulu daerah deskripsi bibliografi literatur yang akan kita buat, termasuk dalam literatur Minangkabau. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 buah contoh buku yang akan saya jadikan katalog literatur Minangkabau. Yang pertama yaitu ada buku Peribahasa Minangkabau. Terlebih dahulu kita tentukan daerah deskripsi bibliografinya. Di daerah yang pertama itu ada call number. Call number itu nama panggil, di mana call number ini terdapat pada bagian luar buku yang sudah dicetak dan ditempel pada buku tersebut. Jadi nanti untuk nomor panggilnya ditaruh di sana. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu nomor klasifikasi, yang kedua 3 huruf pertama nama pengarang, dan juga judul dari buku tersebut. Yang dimana dalam buku ini sebagai nomor klasifikasinya itu 398.59813 dan sebagai pengarangnya di sini itu Anas Nafis, di mana namanya kita balik menjadi Nafis Anas. Jadi hurufnya itu NAF. Selanjutnya ada P di sini itu judul dari buku tersebut, Peribahasa Minangkabau. Tulisannya kecil. Yang kedua yaitu tajuk entry utama. Yang menjadi tajuk entry utama pada buku ini itu pengarangnya sendiri, yaitu Anas Nafis. Maka namanya kita balik menjadi Nafis Anas. Selanjutnya itu daerah judul pernyataan tanggung jawab. Yang menjadi daerah judul sini itu Peribahasa Minangkabau, dan yang penanggung jawabnya di sini itu Anas Nafis sebagai pengarangnya. Selanjutnya daerah edisi. Daerah edisi di buku ini tidak ada. Jika ada pada buku yang lain nanti maka dituliskan. Jika tidak dituliskan. Selanjutnya daerah impresum atau daerah penerbitan, di mana di buku ini diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya itu Intermasa pada tahun 1996. Yang selanjutnya itu daerah deskripsi fisik, di mana daerah deskripsi fisik ini menunjukkan fisik dari buku tersebut, mulai dari halaman sampai ukuran buku, sampai nanti halaman Romawi buku tersebut berapa. Dalam buku ini terdapat 576 halaman dan tingginya kurang lebih 21 cm. Selanjutnya daerah seri. Daerah seri pada buku ini tidak ada, maka tidak saya buatkan. Selanjutnya itu daerah catatan. Dalam buku ini juga tidak terdapat daerah catatan, makanya saya tidak membuatkannya. Selanjutnya itu daerah penomoran, di mana daerah penomoran ini adalah ISBN dari buku tersebut, di mana ISBN-nya itu 97989601718. ISBN ini terdapat di bagian belakang buku atau di bagian halaman pertama buku. Selanjutnya itu daerah jejakan, di mana yang menjadi daerah jejakan di sini itu pertama pepatah Minangkabau, 1 Romawi yaitu judul. Satu Romawinya yaitu judul. Ini adalah katalog dari buku Peribahasa Minangkabau karangan Anas Nafis, di mana yang bagian hitam ini 398 NAF dan P ini adalah call number. Yang Nafis Anas ini adalah sebagai tajuk entry utama, dan yang tulisan berwarna biru ini adalah Peribahasa Minangkabau _Anas Nafis titik strip daerah penerbitan Jakarta titik 2 Intermasa, tahun 1996. Dan yang warna hijau ini adalah daerah deskripsi bibliografi.
ada 576 halaman, titik koma 21 cm. Dan yang warna kekuning-kuningan ini itu ISBN 97989601713. Dan yang menjadi warna merah ini adalah daerah jejakan. Yang pertama ada pepatah Minangkabau dan satu Romawinya yaitu judul. Inilah contoh katalog dari peribahasa Minangkabau, karangan dari Anas Nafis. Dan selanjutnya itu buku yang kedua, judulnya itu Profil Tokoh Aktivis dan Pemuka Masyarakat Minang. Sama seperti yang sebelumnya, kita terlebih dahulu menentukan deskripsi bibliografinya, daerah deskripsi bibliografi tersebut, buku tersebut. Yang pertama akal number ada, jadi nomor klasifikasi dari buku ini yaitu 920. Pengarangnya Harun Zain, namanya kita balik menjadi Zain Harun, dan P ini adalah judul dari buku tersebut. Sebagai tajuk yang terutama yaitu Harun Zain sebagai pengarang, di mana namanya kita balik menjadi Zain Harun. Untuk daerah judul pernyataan tanggung jawab yaitu profil tokoh aktivis dan pemuka masyarakat Minang dalam garis miring yaitu Harun Zain sebagai penanggung jawabnya. Di daerah edisinya, di sini terdapat daerah edisi yaitu edisi pertama buku ini. Yang kedua, selanjutnya yaitu daerah impresum atau daerah penerbitan, di mana buku ini diterbitkan di Jakarta oleh PT Vermo Promotion tahun 1995. Daerah impresum ini dapat dilihat pada bagian kedua setelah cover buku tersebut. Selanjutnya itu daerah deskripsi fisik. Dalam buku ini terdapat 8 halaman angka Romawi dan juga terdapat 556 halaman. Panjang buku ini itu 30 cm. Daerah seri tidak ada, daerah catatan tidak ada, daerah penomoran yaitu ISBN-nya 97989310009. Yang menjadi daerah jajakan yaitu 1 biografi tokoh Minang, 1 Romawi judulnya. Dan inilah bentuk katalog dari buku Profil Tokoh Aktivis dan Pemuka Masyarakat Minang karangan dari Zain Harun. Sama seperti sebelumnya, 3 di atas yaitu nomor panggil dan warna agak merah marun yaitu Zain Harun menjadi tajuk entry utamanya. Dan yang warna biru itu adalah daerah judul dan tanggung jawab. Yang warna oranye ini daerah impresum atau daerah penerbitan, dan warna hijau adalah daerah deskripsi fisik. Dan yang menjadi yang warna hijau ke kuning-kuning ini daerah penomoran, dan selanjutnya yang warna merah agak terang ini menjadi daerah jejakan, itu biografi tokoh Minang dan judul. Selanjutnya buku yang ketiga yaitu buku Tambo ala Minangkabau, yang menjadi anak judulnya itu Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Jadi di sini buku ini terdapat anak judul di mana ditandai dengan titik 2. Kita menentukan yang pertama akal number seperti yang sebelumnya 398, 20, 95, 98 adalah nomor klasifikasinya. Sedangkan dir ini adalah tajuk entry utama, nama pengarang. Yang T ini adalah Tambo ala Minangkabau yang menjadi judul dari buku ini. Tajuk entry utamanya yaitu Dirajo Ibrahim Datuk Sanggueno, di mana namanya itu Ibrahim Datuk Sanggueno Dirajo. Jadi tajuk entry utamanya kita balikkan namanya menjadi Dirajo Ibrahim Datuk Sanggueno. Yang menjadi daerah judul pernyataan tanggung jawab adalah Tambo ala Minangkabau titik 2 Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang garis miring. Sebagai penanggung jawabnya yaitu Ibrahim Datuk Sanggueno Dirajo.
Selanjutnya daerah edisi tidak ada, kita buat strip. Selanjutnya daerah impresum, yaitu diterbitkan di Bukit Tinggi oleh Krista Multimedia tahun 2009. Selanjutnya daerah deskripsi fisik, terdapat 15 halaman Romawi dan 389 halaman biasa dan 20 cm panjang buku ini. Daerah seri tidak ada, daerah catatan tidak ada, daerah penomorannya itu 978, 979, 18, 327, 24. Daerah jajakan yang pertama itu adat Minangkabau, yang kedua yang menjadi satu Romawi yaitu judul. Dan inilah bentuk katalog dari buku Tambo Alam Minangkabau, Tanda-tanda Adat Warisan Adat Nenek Moyang Orang Minang, karangan dari Ibrahim Datuk Sangkono Dirajo. Terdapat nomor panggil, tajuk entry utama, daerah pentanggung jawab dan daerah judul dan tanggung jawab, daerah impresum atau penerbitan, daerah deskripsi fisik, daerah penomoran, dan daerah jajakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu dalam mata kuliah katalog literatur Minangkabau yaitu Ibu Rika Jufriazia Manita MIkom, dan terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.